prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how? Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha NMAX 155 Connected 2023 warna matte green. Oke kawan-kawan, jadi ini dia penampakan dari Yamaha NMAX 155 Connected versi 2023 warna matte green yang dibanderol di harga 32.875.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan oleh motor ini. Kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian visornya, di sini menggunakan warna hitam ya, atau smoke dengan ukuran yang lebar namun tidak terlalu tinggi. Nah, di bagian depannya terdapat dudukan plat nomor menggunakan bahan besi. Kemudian untuk bagian bodi depannya full menggunakan warna matte green kawan-kawan, atau hijau doff. Dan hijau yang digunakan di sini adalah hijau gelap, tua warnanya ya, jadi bukan hijau yang menyala. Polos di bagian depannya, sama sekali tidak ada balutan stripping hingga ke bagian sampingnya sini. Jadi hanya terdapat tulisan VVA di sini, Variable Valve Actuation, salah satu fitur unggulan dari Yamaha NMAX 155 ini. Nah, di bagian pencahayaan tentunya sudah LED. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi dia menggunakan desain seperti mata ya. Kemudian terdapat seperti alis di bagian tengahnya. Warnanya silver yang menambah kesannya semakin terlihat garang dan sangar kawan-kawan. Nah, di bagian bawahnya sini juga full hijau, sama sekali tidak ada balutan stripping. Turun ke bagian kaki-kakinya, di bagian fendernya juga menggunakan warna hijau. Hijaunya ini gelap dengan desain yang sporty ya. Jadi di bagian kanan kirinya untuk fendernya sendiri ini mirip dengan telinga Batman kawan-kawan. Kalau saya lihat ya, jadi lancip ya kanan kirinya. Untuk suspensi depannya menggunakan shock teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff. Kemudian untuk velgnya di sini menggunakan warna gold, dan goldnya ini tua ya, jadi bukan emas yang muda. Emasnya warnanya tua dan agak sedikit gelap. Menggunakan desain velg berbentuk V, total ada 6 palang kawan-kawan. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 110/70, ringnya 13, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Ban yang digunakan di sini adalah merek IRC. Kemudian di bagian pengeremannya tentunya sudah dibekali dengan disc brake, dan disc yang digunakan di sini adalah non wave. Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kita bisa melihat juga untuk grid dan sensor kecepatannya. Nah, kaliper menggunakan satu piston di sini. Untuk penampakannya dari bagian depan kurang lebih seperti ini. Untuk Yamaha NMAX 155 Connected warna hijau doff. Kemudian untuk bagian fairing bawahnya lagi, nah di sini dipadukan dengan bahan plastik kasar ya. Jadi di bagian tengahnya ini ada bahan plastik kasar hingga ke bagian bawah sini. Nah, di bagian undercoil-nya kembali menggunakan plastik halus warnanya hijau kawan-kawan. Yang memang jika dilihat sekilas ini seperti hitam ya, padahal hijau. Kemudian ada logo Yamaha 3D. Ini dia menggunakan emblem, paduan warnanya hitam dengan silver. Untuk posisi sennya berada di bagian fairingnya, masih menggunakan bohlam biasa dengan motif garis-garis di bagian mikanya. Jadi seperti ini kawan-kawan. Sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya tentunya sudah menggunakan full digital dengan desain yang kotak memanjang. Kita akan nyalakan untuk melihat tampilannya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini ketika menyala kawan-kawan. Jadi menggunakan nyala berwarna putih. Nah, di sini terdapat beberapa indikator. Contohnya di bagian atas ada indikator jam, kemudian indikator bahan bakar, indikator temperatur, kemudian ada kecepatan, ada odo yang menjadi satu dengan trip yang bisa kita ubah-ubah tentunya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi bisa ke odo, kemudian trip 1, trip 2, ada ke indikator baterai ya atau aki. Kemudian balik lagi ke trip. Kemudian di bagian atasnya ada V-belt. Kemudian ada oil. Nah, seperti ini kurang lebih kawan-kawan. Nah, tentunya sudah tersedia fitur Y Connected. Ini dia yang bisa menghubungkan smartphone kita ke speedometernya. Jadi kita akan diberitahukan kapan untuk servis, ganti oli, ganti spray pad, dan lain sebagainya. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Nah, di bagian sampingnya ini menggunakan warna full hitam, terdapat tulisan Yamaha di bagian bawahnya. Sisanya di bagian tepinya ini menggunakan warna coklat doff kawan-kawan.
Kemudian untuk bagian sisanya lagi, kanan kirinya ini full plastik kasar ya. Hitam doff dengan tekstur seperti kulit jeruk. Nah, di bagian stangnya dibalut dengan cover. Jadi menambah kesannya semakin terlihat rapi ya di bagian stangnya. Nah, di sini menggunakan paduan dua warna. Jadi untuk bagian kanan kirinya atau bagian cover utamanya ini menggunakan warna hitam doff, teksturnya seperti kulit jeruk, sedangkan di bagian tengahnya coklat. Coklatnya ini doff ya. Terdapat logo Yamaha 3D dan ada stripping Yamaha Motorcycle Connected di bagian depannya. Kemudian di bagian sisi stang sebelah kiri juga terdapat emblem Bluecore, salah satu fitur unggulan juga dari Yamaha NMAX 155. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada tombol menu yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada sein, dan ada klakson di paling bawah. Sedangkan di sebelah kanan ada triple S. Jadi tersedia fitur triple S ya di versi connected ini. Kemudian terdapat hazard di bagian bawahnya dan ada starter di paling bawah kawan-kawan. Kemudian turun lagi ke bagian dashboardnya. Jadi di bagian keamanan untuk Yamaha NMAX 155 Connected sudah menggunakan smart key atau keyless. Nah, dari segi keamanannya mengandalkan kunci stang, kemudian ada answer back. Di sini terdapat tombol fuel dan seat yang akan memudahkan kita membuka jok dan bagian tangkinya kawan-kawan. Ini dia, fuel, seat. Kemudian di bagian sisanya untuk plastiknya sendiri plastik halus di sini menggunakan warna coklat. Sedangkan di bagian kanan kirinya menggunakan plastik kasar ya, teksturnya seperti kulit jeruk. Nah, terdapat rak di bagian sebelah kanan dengan posisi rak yang tertutup yang ketika kita buka kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi untuk raknya tidak terlalu lebar ya. Seperti ini ukurannya kurang lebih. Kemudian di bagian sebelah kirinya dia terdapat rak yang terbuka, jadi tidak tertutup. Nah, di dalamnya adalah power charging atau power outlet, namun memang sayang sekali belum tipe USB. Jadi kita masih butuh beli adaptor tambahan lagi buat ngecas smartphone kita kawan-kawan. Untuk ukuran daripada raknya di sebelah kiri, ini sangat luas menurut saya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk penampakannya. Kita turun lagi ke bagian tangkinya. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian tangkinya. Jadi untuk tutupnya, ya desainnya seperti ini kawan-kawan. Untuk kapasitas daripada tangkinya 7,1 liter kawan-kawan. Kemudian untuk bahan di bagian samping-sampingnya, ini full menggunakan bahan plastik kasar ya. Untuk teksturnya seperti kulit jeruk, sedangkan di bagian sampingnya sini menggunakan plastik halus warnanya hitam glossy. Jadi hijau dipadukan dengan hitam glossy, sisanya di bagian bawahnya full plastik kasar. Kemudian untuk bagian step floornya terdapat dua posisi, yaitu posisi selonjoran dan posisi biasa atau posisi standar. Dibalut dengan karet di bagian permukaannya, dan karetnya ini teksturnya kasar ya, jadi anti slip supaya kaki kalian tidak tergelincir atau tidak slip ketika berpijak di bagian step floornya. Nah, untuk bagian step floornya ini ukurannya dia lebar ke samping dan panjang ke depan. Jadi memang dari segi kenyamanan maksud saya bisa dibilang NMAX ini paling nyaman di kelasnya kawan-kawan. Lanjut ke bagian jok dan bagian bagasinya. Untuk bagian joknya dia menggunakan warna full hitam dengan ukuran yang luas ya. Luas, bahannya juga empuk karena memang Yamaha selalu menghadirkan jok yang empuk-empuk menurut saya. Kemudian untuk bagian bagasinya penampakannya seperti ini. Dia dapat menampung sebanyak 25 liter, bisa masuk helm full face dengan ukuran yang besar sekalipun. Tapi untuk posisinya harus dibalik helmnya. Jadi tidak bisa posisi ke atas seperti ini. Harus dibalik ya, supaya bisa masuk dengan maksimal kawan-kawan. Kemudian di bagian behel belakangnya menggunakan warna full hitam doff hingga ke bagian ujung bodi belakang. Di sini juga hitam doff. Kemudian untuk bagian bodi sampingnya di sini menggunakan warna hijau kawan-kawan. Hijaunya ini doff dan sekali lagi gelap ya. Warna hijaunya gelap yang memang jika kita lihat sekilas ini mirip-mirip ke warna hitam. Dipadukan dengan pemanis di bagian tengahnya plastik kasar ya. Teksturnya bintik-bintik hitam doff warnanya. Kemudian untuk tulisan NMAX-nya menggunakan emblem. Nah, di warna hijau ini emblemnya warnanya smoke atau gelap seperti ini ya. NMAX ada tambahan stripping 155 di bagian bawahnya. Kemudian sisanya di bagian bawahnya sini hitam glossy hingga ke bagian depan sana. Kemudian untuk bagian step belakangnya menggunakan model klik, bahannya aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Untuk bagian stop lampnya sudah LED, walaupun di bagian sennya masih bohlam biasa. Kurang lebih penampakannya seperti ini daripada stop lampnya. Jadi desainnya memang agresif dan sangar ya, mirip-mirip dengan kakaknya Yamaha X-Max 250. Jadi di bagian sampingnya lebar, ke tengah dia mengecil. Untuk warna bagian bawahnya sini full hijau kawan-kawan, hijau doff ya. Untuk bagian fendernya ukurannya luas dan cukup panjang, tentunya menyesuaikan ukuran bodinya yang juga gambot. Jadi memang NMAX ini bodi belakangnya itu lebar dan gambot.
Kemudian ada tambahan mata kucing di bagian kanan kiri yang menggunakan warna kuning ya, desainnya bulat. Kemudian ada tambahan lampu penerangan plat nomor yang desainnya nongol keluar. Untuk posisi plat nomornya dia di sini kawan-kawan. Dan ada tambahan mata kucing lagi di bagian ujungnya menggunakan warna merah. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini ya dari bagian stop lampnya dan bodi belakang NMAX 155 2023 connected warna matte green. Lanjut kita bahas ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 155 cc bertipe SOHC. Pendinginnya cairan atau radiator, kapasitas oli mesin total di 1 liter. Sudah dibekali dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation kawan-kawan. Penampakan daripada cover CVT dan cover filter udaranya seperti ini. Jadi menggunakan warna full hitam. Di bagian cover CVT-nya dibalut dengan cover plastik kawan-kawan di bagian luarnya. Terdapat tulisan Yamaha yang diukir ke dalam, desainnya bulat di bagian belakangnya. Tentunya sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan. Untuk desain daripada filter udaranya, dia melengkung panjang ke belakang, jadi panjangnya ini melebihi daripada CVT-nya. Kemudian untuk bagian kaki-kaki belakangnya, suspensinya menggunakan double shock dan sudah menggunakan shock tabung dengan tabung berwarna emas tua yang hampir ke coklat. Kemudian di bagian velgnya penampakannya seperti ini, jadi desainnya V menggunakan warna emas. Kemudian untuk ukuran ban belakang 130/70, ringnya 13 kawan-kawan. Di bagian pengereman belakang tentunya sudah dibekali dengan disc brake atau cakram ya, dengan kaliper 1 piston di sini. Kemudian untuk bagian swing armnya menggunakan hitam doff, jadi tentunya tidak akan gampang kotor ya jika dibandingkan dengan swing arm yang warnanya silver. Itu biasanya gampang kusam dan lebih gampang terkena noda. Kemudian untuk cover daripada radiatornya penampakannya seperti ini. Jadi untuk kisi-kisinya dia ke samping, kemudian di bagian belakangnya juga terdapat beberapa kisi-kisi lagi. Bahannya full plastik kasar. Untuk bagian knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya, dibalut dengan cover muffler juga di sini warnanya full hitam doff, bahannya plastik kasar. Untuk desainnya sporty, terdapat beberapa lubang di bagian belakang. Teksturnya bintik-bintik di bagian ujungnya dan bagian depan, sedangkan di bagian tengahnya dia polos seperti ini kawan-kawan. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya ya dari bagian bodi belakang sebelah kanan. Jadi memang warnanya ini garang dan sangar ya, warnanya gelap untuk hijaunya. Saya akan coba nyalakan untuk melihat penampakan daripada lampunya ketika menyala, baik itu lampu bagian depan dan belakang. Sekaligus saya akan tunjukkan nyala hazardnya. Jadi di bagian stop lamp seperti ini untuk nyalanya. Jadi dibalut dengan mika berwarna merah, kemudian hazardnya seperti ini ketika menyala. Jadi masih bohlam biasa. Kemudian kita akan lihat di bagian headlampnya kawan-kawan. Untuk bagian headlampnya seperti ini. Jadi memang secara desain NMAX ini desainnya agresif dan garang banget ya. Nah, posisinya menurut saya sangat pas karena berada di bagian bawah, jadi tidak mengganggu penampilan dari motor itu sendiri kawan-kawan. Oke, jadi kurang lebih ini dia untuk penampakannya full dari bodi Yamaha NMAX 155 connected 2023 warna hijau doff atau matte green. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Buat kalian yang berencana melakukan pembelian Yamaha NMAX 155 area Jabodetabek, bisa datang langsung ke Yamaha Pelita Motor Jakarta. Untuk kontak marketing dan alamatnya akan saya cantumkan di deskripsi. Dan nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.